Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel Nunifat. Pada hari ini adalah hari perdana saya mengajarkan mata pelajaran dasar kesehatan ternak kepada siswi kelas 10 SMK 9 Bone. Nah, jadi sistem pembelajaran kita selama pandemik ini adalah melalui sistem daring atau online, di mana khusus untuk saya pribadi, saya akan lebih interest ke sistem pembelajaran online via YouTube. Jadi kita di sini tidak usah menggunakan Zoom, atau bisa saja nanti kita akan menggunakan Zoom sewaktu-waktu atau pertemuan secara tatap muka atau offline, bisa saja nanti di mata saya lihat dulu untuk beberapa poin pembelajarannya, apakah mengharuskan kita untuk bertemu langsung atau hanya melalui daring saja. Nanti saya panggil masuk ke kampus kalau misalnya ada pertemuan yang mungkin kita diharuskan bertemu secara langsung, atau mungkin melalui praktikum karena nanti ada praktikumnya. Jadi nanti saya harapkan kalian semua untuk mengikuti praktikum dengan lengkap ya, walaupun misalnya rumahnya ada yang di sini rumahnya yang jauh, misalnya mungkin bisa diusahakan bagaimana biar kita bisa bertemu nanti pada saat praktikum. Nah, jadi di sini perkenalan dulu, saya Dr. Hewan Srihyuni, dan di sini kita akan bertemu ataukah akan saling menyapa selama 1 tahun kurang lebih sampai kalian naik kelas 11. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu, kalian bisa japri chat pribadi di WA ya, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Nah, baik, kita lanjut saja dulu. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, saya hitung yang kedua karena pertemuan pertama kita sudah mulai di hari Kamis, di mana perkenalan diri dengan menyebutkan nama kalian, tempat tanggal lahir, pekerjaan orang tua, alamat, cita-cita, dan hobi. Nah, juga tadi kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis saya lihat ada beberapa yang ingin atau beberapa yang cita-cita kepengen jadi dokter hewan. Oke, saya doakan bisa terwujud ya. Nah, pada pertemuan kedua kita ini, di sini saya belum memberikan materi secara luas. Di sini saya ingin memberikan kalian pemahaman dan juga sekaligus ini adalah tugas kedua kalian. Jadi, saya harap kalian ini menyiapkan, yang pertama itu adalah buku khusus dasar kesehatan ternak. Jadi kalian jangan digabung-gabungkan dengan buku mata pelajaran lain, saya tidak mau. Kemudian di mata pelajaran dasar kesehatan ternak ini usahakan kalau kalian usahakan ada 2 buku. Yang pertama itu adalah buku tugas, khusus buku tugas. Kemudian yang kedua itu adalah buku materi. Nah, di buku tugas ini seperti ini yang tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, di situ kalian menulisnya. Kemudian di buku kedua itu buku khusus materi. Jadi tulis ya, buku tugas dasar kesehatan ternak. Kemudian buku yang kedua buku materi dasar kesehatan ternak. Jadi jangan digabung-gabungkan buku tugas dan buku materi. Nanti saya akan periksa satu persatu karena kan kalian di sini cuma 8 orang. Jadi itu mempermudah saya untuk memeriksa buku-buku kalian atau tugas-tugas kalian. Nah, ini adalah label di mana kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini adalah label membedakan ternak sehat dan ternak sakit. Nah, di sini yang pertama itu ada pertanyaan, apakah Anda dapat menjelaskan pengertian ternak sakit?
Nah, di sini kalian bikin tugasnya seperti ini ya, seperti kolom yang saya tampilkan di slide ini. Nah, jadi tulis di situ yang pertama, apakah Anda dapat menjelaskan pengertian ternak sakit? Tulis kolom berikutnya itu ada ya atau tidak. Nah, tulis di situ kalau misalnya ya centang, cukup centang aja. Ya, kalau misalnya tidak, centang di bagian atau di kolom tidak. Kemudian di kolom berikutnya itu ada alasan. Jadi kalau misalnya ya, berikan alasan. Apakah Anda dapat menjelaskan pengertian ternak sakit? Nah, kalau misalnya ya, kemudian di sebelahnya kolom tidak ini alasan. Jadi tulis misalnya pengertian ternak sakit itu di mana ternak sakit merupakan ternak yang mengalami keadaan tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berdiri, ataukah sedang mengalami demam, sakit perut, dan lain sebagainya. Itu terserah kalian bagaimana menjelaskannya. Nanti akan saya baca, nanti saya akan periksa satu persatu. Kemudian yang kedua, apakah Anda dapat melakukan cara-cara pengamatan kondisi ternak untuk menentukan ternak sehat atau sakit? Nah, tulis juga, centang juga yang mana yang kalian bisa. Misalnya, kalau misalnya kalian tahu, ya tulis di situ centang bagian atau kolom ya. Kalau misalnya tidak tahu, centang di kolom tidak. Kemudian yang ketiga, apakah Anda dapat melakukan pemeriksaan umum? Kalau kalian tahu, bisa centang ya, atau kalau kalian tidak tahu, bisa centang di kolom tidak. Kemudian lanjut, nomor 4, apakah Anda dapat melakukan pemeriksaan fisik? Nah, ini kalian lakukan lagi, kalau misalnya kalian tahu, ya, kalau tidak tahu, tidak. Nomor 5, apakah Anda dapat melakukan pemeriksaan bagian-bagian tubuh? Nah, ini juga seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut. Bagian B, tadi bagian A, mengidentifikasi jenis-jenis penyakit menular pada ternak ruminasi dalam kurung, ruminasia, unggas, dan aneka ternak. Nomor 1, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit menular pada ternak ruminasia? Nah, kembali lagi, kalau misalnya kalian tahu, centang di kolom ya, kalau tidak tahu, centang di kolom tidak. Nomor 2, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit menular pada ternak unggas? Nah, kemudian nomor 3, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit menular pada aneka ternak? Maksud dari aneka ternak ini selain daripada ruminasi dan unggas. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu ataukah ternak apa saja yang termasuk ruminasi ya? Kalau misalnya kalian belum tahu, ruminasi itu terdiri menjadi 2 ya, ada ruminasi kecil dan ruminasi besar. Ruminasi kecil itu termasuk dari kambing, babi, dan domba. Dan ruminasi besar itu termasuk dari sapi dan kerbau. Nah, seperti itu. Kemudian ternak unggas itu seperti ayam, ayam petelur, ayam pedaging, dan juga termasuk ayam kampung, ya itu juga termasuk unggas. Kemudian yang ketiga, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit menular pada aneka ternak? Aneka ternak itu selain daripada ruminasi atau unggas. Misalnya apa ya? Ternak selain daripada unggas bisa juga sih di sini misalnya ikan atau bebek misalnya, itu juga termasuk aneka ternak yang lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut bagian C, mengidentifikasi jenis-jenis penyakit yang tidak menular pada ternak dalam kurung ruminasia, unggas, dan aneka ternak. Sama ya dengan bagian B yang tadi. Yang pertama, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit tidak menular pada ternak ruminasia? Nah, itu dat. Kemudian nomor 2, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit tidak menular pada ternak unggas? Nomor 3, apakah Anda dapat mengidentifikasi penyakit tidak menular pada aneka ternak? Nah, kalau misalnya poin B itu adalah penyakit menular, kalau poin C itu penyakit tidak menular. Nah, itu tadi ada 3 kolom mungkin yang bisa kalian jadikan tugas. Kalian bisa di situ menjawab bagian yang kalian betul-betul alami. Kalau misalnya kalian tahu, silakan centang di kolom ya, dan berikan alasannya. Kalau misalnya tidak tahu, silakan centang di kolom tidak. Untuk
centang di kolom tidak itu tidak usah memberikan alasan. Cukup ketika kalian centang dia berarti ada alasannya. Kalau misalnya tidak berarti tidak usah ada alasannya. Nah, seperti itu mungkin tugas yang bisa saya berikan pada pertemuan kita kali ini. Jadi saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan bagus ya. Jadi ini juga akan menjadikan nilai kalian semakin bertambah karena hari Kamis kemarin saya sudah tampung beberapa nilai kalian yang mengirimkan biodata dan juga telah subscribe akun channel YouTube ini. Dan tugas selanjutnya itu selain daripada tugas ini, saya menginginkan setiap pertemuan, kan ini ada 8 orang ya. Jadi setiap pertemuan, misalnya hari kan kita dalam satu minggu itu ada 2 pertemuan ya, hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Kamis dan hari Sabtu. Ya. Nah, di setiap pertemuan itu kalian wajib untuk mengajak siapapun di lingkungan kalian untuk subscribe akun channel ini. Nah, jadi karena insya Allah untuk kedepannya, apalagi kalian berada di jurusan peternakan, insya Allah akun ini akan bermanfaat buat kalian semuanya, tentunya juga buat orang-orang di sekeliling kalian. Jadi misalnya nih Andi Ulan hari ini, hari Sabtu, berarti wajib untuk mengajak siapapun di lingkungan Andi Ulan untuk subscribe akun ini. Misalnya nih kakaknya punya tentunya ya, sekarang sudah rata-rata orang memiliki HP Android. Nah, misalnya kalian Andi Ulan punya kakak. Nah, terus kakaknya itu minta tolong untuk subscribe akun channel ini. Begitu. Jadi setiap satu orang, satu pertemuan akan mengajak satu keluarganya, temannya, atau tetangganya, atau siapapun itu untuk subscribe akun ini. Dan cara untuk mengetahui cara agar kalian sudah mengerjakannya yaitu sama dengan yang kemarin. Kalian harus kalian harus screenshot atau melakukan foto pada saat orang itu subscribe. Nah, seperti itu. Jadi ini gampang-gampang sulit sih kalau misalnya ya, tapi saya harapkan ya, bukan usahakan. Saya harapkan kalian bisa mengikutinya ataukah melakukannya, karena itu juga akan menambah poin nilai buat kalian semuanya. Oke, seperti itu. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan kalau misalnya kurang paham atau belum mengerti bisa ditanyakan langsung apa saja yang kalian belum pahami atau belum mengerti. Oke. Ya, mungkin itu saja dulu pertemuan kita yang kedua ini. The next week, minggu depan, kita akan melakukan melanjutkan materi. Saya akan melanjutkan materi untuk menjelaskan kalian lebih dalam lagi terkait dari mata pelajaran dasar kesehatan ternak. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Saya harapkan hari Kamis depan tugas ini bisa dikumpulkan pagi hari. Jadi cara pengumpulannya itu kalian hanya melakukan memfoto buku tugas kalian, dan foto dengan baik-baik tugas ini mulai dari bagian A, bagian B, dan C. Itu saja, kemudian kirim ke grup dan tulis nama kalian. Oke, seperti itu saja cara mengumpulkan tugas hari Kamis insya Allah minggu depan tanggal 29 Juli 2021. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Semoga kalian semakin semangat untuk belajarnya karena kalian baru
atau siswa baru di SMK ini. Jadi jangan kendor semangatnya, walaupun kita masih berada di masa pandemik ini, tetap semangat, jangan malas untuk belajar, karena kalau misalnya kalian malas, kalian mau jadi apa nanti di masa depan nanti? Kan cita-cita kalian ini tinggi-tinggi semua ya, ada yang pengen jadi dokter, dokter hewan, poluan, polisi, guru, itu merupakan cita-cita yang luar biasa, nantinya akan bermanfaat untuk orang-orang. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat belajar, walaupun kita masih berada di masa pandemik ini. Oke, baik, sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.